Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Aisarul Maqal. Kitab Aisarul Maqal, Syarah Tuhfatul Atfal. Ya, kita terakhir membahas tentang kitab-kitab karya Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke wafatnya ya Imam Al-Jamzuri. Wafatnya beliau la yu'rafu bi tahdidi waktu wafati. Jadi tidak diketahui secara pasti ya berdasarkan hitungan waktunya kapan beliau wafatnya. Wa akhiru ma urifa annahu kana hayyan sanah alf wa mi'atain wa samaniyah da minal hijrah wahia dan akhir dari apa yang diketahui bahwasannya beliau itu hidup tahun 1208 Hijriah. Wahia sanatul lati atamma fiha kitab Al-Fathur Rahmani bi syarhi Kanzul Ma'ani fi qiraatis sab'i. Dan tahun tersebut ya adalah beliau ya menulis ya selesai menulis pada tahun tersebut kitab Fathur Rahman ya Fathur Rahmani Syarah Kanzul Ma'ani dalam qiraat sab'ah. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Waskanahu fasiha jannati. Dan menempatkan beliau di surga yang tertinggi ya. Surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya di antara ulama yang tidak diketahui baik itu tahun lahirnya ya, kemudian juga tahun wafatnya adalah Imam Al-Jamzuri. Mungkin kalau kita katakan tahun lahirnya itu wajar ya, artinya seorang bayi lahir kan belum kita ketahui apakah beliau akan menjadi orang besar gitu ya, orang cukup dikenal gitu atau orang berpengaruh gitu ya. Nah, sehingga mungkin tidak ada dokumentasi secara pasti. Apalagi kalau dibandingkan zaman sekarang ya, itu kalau sekarang kan ada akte lahir ya atau surat kelahiran gitu, itu mudah kita ketahui kapan lahirnya gitu ya. Kalau dulu kan tidak, kecuali ya tadi mungkin orang berpengaruh ya mungkin ya, ada orang tuanya mungkin bisa saja diketahui ya. Makanya sebagian ulama juga ada yang diketahui tahun lahirnya minimal gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini juga bisa kita katakan bahwasanya beliau ya, kalau tulisan terakhir beliau 1208 berarti kan beliau abad 11 atau abad ke-12 begitu ya. Nah, sehingga kalau dibandingkan sekarang 1444 berarti ya sekitar 200-an atau 300-an tahun yang lalu begitu ya. Beliau hidup. Artinya ya belum lama-lama sekali ya. Tapi kok bisa sampai tidak diketahui? Nah, itu kan kadang-kadang pertanyaan. Kok bisa tidak diketahui? Ya, oke lah kalau tahun lahirnya. Tapi kalau wafatnya juga tidak diketahui, bagaimana ya? Baik, nah ini bisa kita analisa dari sisi metodologi beragama beliau ya. Artinya beliau menganut paham sufiyah ya, dari Thariqah Syadziliyah ya. Dalam sebagian kalangan sufi memang ataupun ya sebagian ulama ya yang menganut keyakinan bahwasannya kalau sudah usia lanjut itu mengasingkan diri begitu ya dari kehidupan dunia. Jadi menyendiri untuk banyak beribadah, tidak terlalu banyak bergaul dengan manusia begitu ya. Nah, di antaranya adalah Imam Al-Jamzuri. Sebenarnya beliau ketika akhir hayatnya memang sudah menghabiskan akhir hayatnya itu untuk menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah seperti itu.
Ini diantara apa namanya, keyakinan dalam sebagian tariqah sufiyah gitu ya, keyakinannya. Dan juga sebagian ulama yang lain memahaminya demikian, sehingga eh, yang mengetahui itu, kalau bisa dikatakan yang mengetahui itu hanya orang terdekatnya saja atau yang membersamai beliau ya. Kalau selain itu ya nggak ada yang tahu gitu ya, bagaimana kelanjutan akhir hidup beliau seperti itu ya. Nah, kemudian juga bisa kita katakan barangkali mungkin dulu tidak ada yang mencatat secara khusus, sehingga yang tahu itu ya sudah ketika sudah wafat ya mengetahuinya, dan tidak dicatat dalam dokumen-dokumen atau dalam kitab manuskrip begitu ya. Nah, itu ya sudah berarti hilang gitu. Atau juga bisa jadi ada yang menuliskan tapi tidak sampai kepada kita tulisannya, sehingga kita tidak bisa memastikan. Yang sampai ke kita diantaranya adalah ya kita berapa ataupun keterangan yang lain dari manuskrip itu. Ya ini yang Al-Fathur Rahmani gitu ya, tertulis di situ 1208. Karena kebiasaan dari Al-Imam Al-Jambiri itu menulis terakhir ya, istilahnya khotimahnya, penutupnya itu dengan tahunnya, tahun berapa ya, beliau selesai gitu ya. Enggak diperkirakan ya mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun atau paling tidak 5 tahunan begitu ya, atau sekitar 1210 atau 1215 ya. Nah, seperti itu hanya perkiraan saja ya, beliau ala kulihal walaupun beliau tidak diketahui pasti umur beliau sampai berapa, tapi Masya Allah karya beliau diterima hingga saat ini sampai ke kita. Ini adalah salah satu bukti keberkahan ilmu beliau ya, yang diterangkan dalam kitab, dan kitabnya sampai kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya, masuk kepada matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada footnote-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita madat di dhabti al-fawid nawmi fi matni dirasati ala ma dhabtihi fadilat Syekh Dr. Aiman Rusdi Suaid hafizahullah wa ra'ahu, wal kalimatul lati hunaka ikhtilafa fi dhabtiha inda ahli ilm bayantuha fi awamish. Jazallahu ulama'una anna wa 'alal muslimina khairul jaza. Jadi ada sebagian yang mengatakan tidak ya, ada lafaz basmalah, tapi ini sudah diteliti ulang, diantaranya adalah oleh Syekh Ahmad Suwaid bahwasanya untuk fathul atfal ini memang jalur periwayatannya adalah menggunakan basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari tulisan Al-Imam Al-Jamburi ya. Sedangkan kalau kitab yang lain diantaranya Muqaddimah Al-Jazariyah itu memang tidak tercantum lafaz basmalah langsung dari Al-Imam Ibnu Jazari begitu ya. Tapi kalau untuk fathul atfal ini alhamdulillah ya ada tercantum lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk syarahnya. Bismillah ay abda'u mutabarrikan bi bismillah. Bismillah artinya saya memulai mengharapkan barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Au abada'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala bi jami'i umuri taliban minhu subhanahu wa ta'ala al-auna wa taufiqa wa sadada. Atau saya memulai saya memulai bi tasmiyatillah dengan menyebut nama Allah, wa dzikrihi dan mengingatnya sebelum memulai setiap segala sesuatu, musta'inan memohon pertolongan ya, dan maksud memohon pertolongan bihi dengannya jalla wa'ala ya, kepada Allah Ta'ala di jami umuri pada seluruh urusan, segala urusan yang ada ya di dalam hal ini gitu ya, penulisan kitab ini ya, taliban minhu ya, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala al-aun, ya, pertolongan, taufik, sadad,
dan juga segala halnya yang kebaikannya, segala hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang disunahkan kalau kita memulai segala sesuatu maka dengan basmalah begitu ya. Bahkan basmalah ini dicontohkan ya di dalam Al-Qur'an. Awal Al-Fatihah dimulai dengan basmalah gitu ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menulis surat kepada pembesar Romawi, pembesar apa namanya Persia begitu ya, itu memulai dengan basmalah. Sehingga memang sudah dicontohkan baik dalam Al-Quran maupun ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai segala sesuatu itu dengan basmalah ya. Nah, basmalah ini sendiri Bismillah itu kan ada kata yang hilang di situ sebetulnya ya, yang dihilangkan. Karena kan kalau kita terjemahkan secara bebas itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mengatakan dengan menggunakan mobil misalkan ya, dengan menggunakan mobil apa gitu kan masih kurang. Nah, saya pergi dengan menggunakan mobil. Nah, seperti itu kan baru betul ya. Jadi saya pergi, nah begitu ya. Atau saya apa namanya? Saya pulang misalkan gitu ya. Nah, kalau di sini pun sama ya. Aslinya saya menulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kenapa tidak diberikan pendahuluannya atau mubtada'nya begitu ya? Nah, justru ini adalah keluasan makna ya. Artinya bismillah ini bisa digunakan untuk segala urusan. Makanya fi jami'il umur. Dalam segala urusan ini bisa digunakan. Mau menulis dengan bismillah, mau tidur dengan bismillah, ya, dan lafaz bismillah. Kemudian mau toilet bismillah dan sebagainya. Intinya semua amalan bisa dengan bismillah. Nah, maka dihilangkanlah mubtada'nya ya. Nah, jadi mubtada'nya dihilangkan ya. Nah, sehingga bisa dipakai untuk segala urusan, segala perkara. Begitu kurang lebih. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya bismillah taala. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.